Dua-dua ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan memberkati, susah payah, kebangkrutan gak bisa menyentuh. Makanya perhatikan Ayub. Dia bilang begini ketika terjadi semua anaknya mati. Dan ini, terus kambing domba habis semua. Sampai badannya gatal-gatal. Gatalnya itu beda dia. Kalau gatal macam sekarang kalau digaruk pakai sisir, udah enak kan. Ini pakai beling, saking gatalnya. Sampai istrinya pun ngejek dia. Masih mau kau nyembah Tuhanmu, kutukilah Tuhanmu itu. Tapi dia bilang apa? Dia bilang begini. Telanjang aku datang, naked I come, naked I go. Telanjang aku datang, telanjang aku pergi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Keren. Kalau Tuhan mau ambil, Anda bisa buat apa? Kalau Tuhan mau beri, siapa bisa menghambat? Lucifer pun gak bisa. Makanya Wahyu 3:7 bilang apa? Kalau aku buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Kalau aku tutup, siapa gak bisa buka. Yang tutup pintu bahtera zaman Nuh, siapa yang tutup? Tuhan, makanya kawan-kawannya, Nuh, buka kami pintu. Gak bisa dibuka Nuh. Kan Nuh pasti berbelas kasihan. Gak bisa kalian tutup pintu itu Nuh. Bukan Nuh, tapi Tuhan. Gak bisa. Nah pulang dari sini siapkan diri. Pastikan hubungan dengan istri. Kalau istri bilang, tanya dia, sayang, apa kau masih ada kepahitan sama aku? Bu, cerita aja. Bereskan. Kau udah beres, doa bersama, ajak anak-anak. Lihat Tuhan buka berkat. Rumahmu jadi surga. Dan aku gak heran nanti anak-anak Mbak jadi anak-anak hebat yang sukses, berhasil, kaya, tetapi takut Tuhan. Anakmu sukses, anakmu yang pertama tinggal di Amerika. Anak kedua tinggal di Australia, anak ketiga tinggal di Hong Kong. Anak pertama, Bapak ngapain lagi sama Mama di Simalingkar? Datang kemari, ini tiket, tinggalkan kerja. Saatnya Bapak menikmati hidup. Kan keren kan? Pergilah ke Amerika. 1 bulan di sana. Anak yang kedua dari Australia telepon. Kok di rumah abang aja? Datang ke rumah kami, Pak. Nah, tiket ke Australia. 1 bulan di Australia. Anak di Hong Kong nomor 3 ngomong, Pak, giliran di rumahku. Mari, ini tiketnya, berangkat Hong Kong. Anak nomor 4 nelpon, Pak, kapan pulang ke Simalingkar? Oh gitu. Maksudnya, anakmu yang di Simalingkar juga sukses. Punya pabrik dia. Amin. Iyalah, bukan gagal dia pulang ke Simalingkar, enggak. Jadi yang saya sedang mau ceritakan, kerja Anda tinggal jalan-jalan aja, menikmati hasil. Karena Bapak membapai dengan benar. Tapi kalau nggak jadi Bapak yang benar, nanti jumpa anak pertama kemana? Kunjungi anak pertama di panti rehabilitasi. Anak kedua ke penjara, kasus narkoba, ya kan? Yang terakhir kemana nih? Pokoknya menyedihkan lah. Udah terlambat? Belum terlambat, perbaiki sekarang. Jadi saya sedang khotbah, saya nggak mau pusingi kekayaan. Kekayaan akan Tuhan berikan. Tapi bagaimana engkau siap jadi orang kaya? Itu loh yang saya siapkan. Karena jangan takutnya gini, waktu miskin, pegang Tuhan erat. Udah kaya, istri orang pun dipeganginya semuanya, dipegang semua, pegang dan ini. Dulu waktu miskin istri 1 cukup, bisa kaya istri gak cukup 1. Kenapa? Karena dasarnya gak mencari Tuhan dulu. Gak berkenan hidup sama Tuhan. Jadi ketika saudara dapat Tuhan, dengar nih. Engkau diberkati biasa aja. Pakai sandal jepit biasa, makan Indomie juga biasa. Walaupun sekarang posisi level Anda udah sarapan pagi di Simalingkar, Lunas, makan siangnya di Singapura, ya kan? Makan malamnya Anda di Australia. Terus BAB pagi udah kembali ke Simalingkar. Level Anda mungkin udah sampai di situ. Tapi pakai sendal swallow nggak jadi soal, biasa. Kau sukses ya bro? Semua karena Tuhan. Nah, bilang sama kawan di samping atau bilang sama pasanganmu yang di samping, bilang, memang kayaknya kita bisa kaya nih, bilang lucu. Amin ya. Makanya sedih yang sendirian, nggak ada yang ingatkan. Yuk, satu lagi, Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ya.
Yuk sama-sama, dua-dua ya, yang mau kaya, yuk baca kuat, dua-dua ya. Naburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab, tahan. Sebab ia, jadi membuat Ishak itu bisa berhasil siapa? Tuhan. Lanjut satu lagi, dua-dua ya. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga, dia bukan kaya saja, makin lama makin kaya. Udah makin kaya, sangat kaya. Kenapa? Tuhan yang memberkati. Bukan karena pinternya dia udah belajar dari bapaknya Abraham bagaimana bercocok nanam-nanam. Enggak. Karena Tuhan sudah dari awal bilang gini, kalau kau hidup seperti ayahmu, bapakmu Abraham, maka aku akan meneruskan perjanjianku. Begitu. Nah, amin ya. Bapaklah anakmu dengan benar, supaya nanti waktu bapak mati nggak ninggalkan hutang. Coba bayangkan mayatmu terbaring di sana, terus debt collector sudah datang. Ini semua anak-anakmu nangis. Macam mana ya bapak ini dulu dia? Udah banyak tukang utang yang punya duit datang ini pak. Tapi bapak berhasil didik mereka dengan benar. Dan maka anakmu akan berkata, berangkatlah pahlawan kami. Kami akan teruskan gaya hidupmu. Amin ya. Oke,